Shalom Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, dan juga Sobat Maestro yang mengasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan harian hari ini. Bersama saya Selin. Renungan harian kita hari ini bertemakan menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Bahan Alkitabnya diambil dari Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, dan saya akan membacakannya dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Demikian Alkitab menuliskan. Waktu Yesus berjalan, ia melihat orang yang buta sejak lahir. Pengikut-pengikut Yesus bertanya kepada Yesus, "Bapak Guru, mengapa orang ini dilahirkan buta? Apakah karena ia sendiri berdosa atau karena ibu bapaknya berdosa?" Yesus menjawab, "Dia buta bukan karena dosanya sendiri atau dosa orang tuanya, tetapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Malam akan datang dan seorang pun tidak akan dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang dunia." Setelah berkata begitu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Kemudian ia mengoleskannya pada mata orang itu. Maksudnya adalah orang yang buta tadi. Lalu berkata kepadanya, "Pergilah, bersihkan dirimu di kolam Siloam." Siloam berarti diutus. Maka orang itu pergi membersihkan mukanya. Waktu ia membersihkan mukanya, ia sudah dapat melihat. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanya. Rasa penasaran yang timbul dalam pikiran seorang manusia membuatnya mempunyai dorongan untuk menanyakan banyak hal di dalam dirinya dan yang terlihat di sekitarnya. Kira-kira demikianlah yang terjadi dalam bacaan kita hari ini. Ketika para murid berjalan bersama Yesus dan melihat orang yang buta sejak lahirnya, mereka spontan bertanya, "Ini salah siapa Tuhan? Salah dia sendiri atau salah ayah ibunya?" Tapi di ayat 4, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, orang ini buta bukan karena dosanya sendiri atau dosa orang tuanya, tetapi supaya karya Allah dinyatakan dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika saya membaca ayat ini, saya memahami bahwa setiap kita, apapun profesinya, terpanggil dan mempunyai tugas khusus untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan di dunia ini. Apa itu pekerjaan Allah? Ketika kita melakukan setiap pekerjaan kita, apapun profesi kita, mau sebagai guru, pendeta, pengajar, atau apapun, kita melakukannya demi memuliakan nama Tuhan. Itulah pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan yang menarik lagi bagi saya adalah ketika dikatakan pada ayat selanjutnya bahwa Yesus mengaduk tanah dan meludah ke tanah, lalu kemudian mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Yesus menggunakan apa yang ada pada saat itu untuk menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Artinya bagi saya pribadi ini ingin menyiratkan kepada kita bahwa yang terpenting adalah melakukan
apa yang kita bisa dan apa yang Tuhan tugaskan pada kita lewat apa yang memang ada pada kita. Ketika kita melakukannya itu dengan sungguh, maka kita akan menjadi duta-duta pekerjaan Allah, dan kita sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah dunia ini. Maka melalui renungan harian hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, juga mungkin oma-opa yang sedang mendengarkan siaran Radio Maestro saat ini yang dalam kondisi sakit, jangan pernah kecewa atau sedih kalau oma-opa, Bapak, Ibu sekalian ada dalam sakit yang menahun. Karena ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup, berarti ada tugas khusus yang harus kita kerjakan. Dalam kita berbaring, kita bisa berdoa bagi mereka dan memberikan dukungan, atau kita boleh mendengarkan cerita-cerita mereka dan kita boleh mendengarkan curhat mereka dan juga mendoakannya dalam kehidupan kita, dan setiap hari kita melakukan hal itu. Jadi semoga renungan harian ini menguatkan kita untuk melakukan apapun pada hari ini dengan semangat yang baik, karena kita tahu bahwa kita ditugaskan Tuhan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah melalui apapun yang bisa kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.